satu-satunya negarawan di Asia saat itu yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bintang kejora kita di timur, Karaeng Patingaloa. Kalau bisa saya kasih kamu cengkeh, saya kasih kamu pala, kirimkan saya teleskop Galilean, teleskop yang diciptakan oleh Galileo Galilei. Jadi selain membuka perpustakaan, dia juga memelopori di kerajaan Goa Talo ini, kerajaan Makassar ini, itu The Chronicles of the State, pencatatan modern tentang apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Bahwa anak muda ini kalau ngomong dan tidak lihat orangnya, kita akan menyangka bahwa dia anak muda dari Lisbon. Karena dia bisa berbahasa Portugis, itu dengan sangat fasih. Jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan yang penuh daging tapi tidak bikin pusing. Wih, Pak Dayat ada di mana, Pak Dayat? Keren amat itu. Ini namanya Padepokan Gunung Salak. Kembali lagi ke pusat Padepokan, Mel. Kita minum dulu, Mel. Minum susu kambing. Susu kambing. Lupa ya, di Padepokan Gunung Salak ini juga ada peternakan kambing. Kambingnya kambing susu. Susu selalu tersedia. Gitu, Mel. Keren, Pak. Enak pagi-pagi minum susu tuh seger ya. Mana kita hari ini? Tamasya kemana hari ini, Pak Dayat? Kali ini saya pengen tamasya domestik aja, Mel. Nah, saya ingin tamasya mencari inspirasi dari pahlawan-pahlawan kita. Punya ini, Mel? Punya ini nggak pahlawan favorit, Mel? Gajah Mada dong. Otot baja strong. Aku suka yang strong. Beda emang, beda. Iron Man. Iya, kalau atlet basket emang gitu. Favoritnya juga yang strong. Kalau Mas Celi, Mas, ada nggak? Ya. Apa pahlawan kita yang sangat inspiring, yang inspiratif, Mas? Mungkin Mas Celi bisa ceritakan nih beberapa pahlawan lalu yang paling inspiratif. Jadi kalau kita tarik mundur dulu lah. Jadi kalau setelah kemerdekaan kan kita punya Bung Karno, Bung Hatta, tapi kita tarik mundur dulu jauh ke belakang dari abad 17, Pak Dayat. Jadi kawah Chandra di mukanya sejarah itu abad 17, early modern period. Early globalization. Menarik. Abad 17 itu abad yang sangat menarik karena abad 17 tahun 1600 awal-awal sampai 1699 ya. Itu di Eropa pun lagi banyak terjadi hal yang menarik. Di sana lahir Galileo Galilei, ada juga Isaac Newton yang kemudian berpengaruh sekali. Jadi kita dari Elon Musk kita akan bahas apa? Sultan Agung. Sultan Iskandar Muda atau Karaeng Patingaloang di Makassar. Siapa itu Karaeng Patingaloang, Bang? Nah, itu dia tuh. Jadi kalau kita membahas pahlawan masa lalu, negarawan-negarawan, tokoh-tokoh politik besar masa lalu, Nusantara ini di early modern period saat ditempa sejarah itu, kira-kira pemain-pemain besar yang muncul di Nusantara pada zaman itu, Pak Dayat, Bu Amel, itu kan di Jawa ada Sultan Agung yang mempersatukan Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat. Kalau di Sumatera, di Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Tapi Pak Dayat, di ufuk timur, Indonesia Timur, Pak Dayat, ada namanya Karaeng Patingaloang. Nah, ini asing nama itu. Iya, baru dengar loh aku. Sebagian besar anak Indonesia belum pernah mendengar Karaeng Patingaloang. Tetapi kalau menurut saya dia bintang kejora di langit timur Indonesia. Dia mungkin saat itu di Nusantara, satu-satunya penguasa pemerintahan yang barangkali bisa kita katakan sebagai bintang paling terang di langit Nusantara abad 17. Ini dia nih. Kenapa tuh, Bang? Kenapa begitu tuh? Nah, intinya adalah pada abad yang penting itu kan kita akuinlah Sultan Agung dengan keberanian, dengan kemampuannya mengatur
sentralisme politik Mataram bisa menyerang Batavia. Belanda waktu itu bisa mempersatukan, menaklukkan pantai utara Jawa. Sehingga Mataram menjadi memasuki era keemasan. Dikatakan seperti itu dalam buku-buku sejarah. Demikian pula Sultan Iskandar Muda. Ahli perang, ahli penyatuan kerajaan, bahkan menaklukkan sebagian Malaysia. Tetapi orang seperti Karem Patingaloang, kehebatannya bukan di situ Pak Dayat. Kehebatannya di tempat lain. Pada saat dia menjadi Perdana Menteri Goa Talo di pertengahan abad 17, dia ini bayangkan saat itu dia pesan dari kaum pedagang Eropa, dari kaum misionaris Portugal, dari kaum misionaris Inggris, dia memesan apa Bu Amel? Dia pesan dari Eropa. Kalau dia pertukarkan, kalau bisa saya kasih kamu cengkeh, saya kasih kamu pala, kirimkan saya teleskop Galilean. Teleskop yang diciptakan oleh Galileo Galilei, yang dipakai pertama kali tahun 1610 Januari untuk melihat Jupiter. Planet Jupiter. Pertama kali manusia bisa melihat ada bulan, ada 4 bulan mengitari Jupiter. Pembuktian teori Kopernikus. Nah, orang itu, seperti Bang, itu kira-kira dia umur berapa tuh Bang dia udah bisa kayak kan gitu? dia jadi Perdana Menteri umur 39 tahun ya, dan kemudian karena kekuasaannya waktu itu kerajaan Talo dan Goa gabung. Ini kerajaan Makassar, the apogee, the zenith of the Makassar kingdom. Itu dia menjadi Perdana Menteri dan dia memesan, dia waktu itu Bandar Makassar sudah menjadi bandar kosmopolitan, Mel. Jadi pedagang kalau dari Eropa kan berlayar waktu itu 8 bulan baru sampai lewat Tanjung Pengharapan di Afrika. Jadi kalau balik lagi paling cepat 2 tahun ke negerinya. Dari Cina barangkali sebulan, dari India sebulan. Jadi Bandar Makassar itu bandar yang kosmopolitan. Nah, Perdana Menterinya ini yang pada saat itu sangat banyak perasaan ingin tahu apa sih yang menjadi kekuatan para pedagang, pelaut dan misionaris Eropa ini. Dia mengerti bahwa mereka itu ilmunya yang tinggi, teknologinya yang bagus. Jadi yang dipesan adalah produk-produk keilmuan mutakhir samad itu bukan hanya Galilean teleskop, tapi juga dia pesan prisma Pak Dayat. Dia pesan bola bumi baru, kartografi yang baru untuk membantu pelayaran. Dia juga minta penerjemahan buku-buku militer, buku-buku sejarah, buku-buku matematika. Dan dia membuat perpustakaan umum pertama di Nusantara zaman early modern. Sebelumnya kan kita punya Moro Jambi, perguruan yang bagus. Pada sebentar Mas, sebentar. Itu menarik sekali. Tahun 1600 atau abad 17 itu di Nusantara ada orang yang tercerahkan seperti itu. Nah, sangat mengagumkan buat saya. Kenapa ada dia lahir dari mana ini orang ini gitu? Jadi, karena bayangan saya umumnya ya di masa itu tuh nggak ada tuh orang kok tertarik dengan nggak kebayang. Ya, zaman itu kan kita menghargai pahlawan yang ahli perang, yang melawan, yang melakukan penyatuan dengan kekuatan militer kan. Tetapi Patingaloang ini kan saya selesaikan dulu waktu dia jadi Perdana Menteri, baru saya ceritakan latar belakangnya. Waktu dia Perdana Menteri bukan hanya itu. Jadi selain membuka perpustakaan, dia juga memelopori di kerajaan Goa Talo ini, kerajaan Makassar ini, itu the Chronicles of the State, pencatatan modern tentang apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Kalau di Jawa kan ada Babat kerajaan, tapi Babat kan kombinasi fakta dan legenda. Tapi kalau the Chronicles of the State oleh Patingaloang ini modern banget dari segi pembentukan nation state yang modern. Dia mencatat apa yang dilakukan oleh pemerintahannya secara faktual. Jadi dia bikin perpustakaan, dia pesan produk-produk keilmuan, dan dia mengupayakan penerjemahan dari berbagai hal yang dianggap saat itu menjadi kunci bagi kemajuan bukan hanya di Makassar, tapi umat manusia. Dia tahu rahasianya nih, Portugal, Inggris, Belanda datang jauh-jauh, mau berdagang, mau ini, mau itu, tapi mereka kok pinter-pinter secara pengetahuan yang baru.
Ini Patingaloang. Karena itu, Bu Amel, bagi saya ini inspirasi Iya. bersanding dengan Sultan Agung, bersanding dengan Sultan Iskandar Muda. Karaeng Patingaloang bagi saya bintang terang. Kira-kira kayak gitu Pak Dayat. Oke, Bang Celi, saya aku- kira aku kalau makin Mas penasaran Celi nih, Bang Celi, menggambarkan Aku makin penasaran, kira-kira sosok mudanya tuh dia kayak gimana sih? Kok Nah. bisa dia bergaul sama ya orang-orang yang datang dari jauh-jauh itu, dari Portugis, dari manapun itu? Jadi memang dia punya asal usul yang sangat bagus kan. Ayahnya ini Karaeng Matuaya. Jadi juga Perdana Menteri di Kerajaan Makassar, Gowatalo ya, Gowatalo. Nah, Karaeng Matuaya ini orang yang bersikap terbuka. Kan waktu itu globalisasi awal, internasionalisasi awal, di mana pedagang dari Cina, dari India, dari Portugal itu bersandar di Pelabuhan Makassar. Karena waktu itu Maluku pusatnya rempah-rempah yang membuat orang India, orang dari Portugal datang, itu dimonopoli oleh Jan Pieter Koen, Belanda. Sehingga satu-satunya pelabuhan yang terdekat yang bisa mereka sambil lihat-lihat bagaimana bisa berdagang rempah-rempah itu Makassar. Sehingga Makassar menjadi bandar kosmopolitan. Nah, bagusnya Karaeng Matuaya, dia bersikap bukan penolakan. Dia bersikap menerima, adaptasi, melihat bahwa kemajuan, menyerap kemajuan Makassar. Itu kira-kira free trade zone zaman sekarang. Kalau kita mau bandingkan, dia membuat pelabuhan bebas. Nah, ini ada semboyannya waktu itu yang sangat bagus, dan dia kirimkan surat kepada Batavia, kepada orang-orang VOC di Batavia yang waktu itu mau monopoli lautan, Mel. Ini abad 17 nih, abad pergolakan. Dia kirim surat, dia bilang, kaum Batavia, kaum Belanda, tanah memang diciptakan untuk penghuni yang lahir dari tanah tersebut, tapi lautan lepas adalah milik semua orang. Ini laut, ini kata-kata ini Pak Dayat dalam, karena ahli politik ternama Eropa zaman itu namanya Hugo Grotius dari Belanda. Juga menciptakan, menggagas hukum internasional pertama yang intinya adalah itu, bahwa laut lepas adalah milik semua orang. Itu loh. Nah, ini ideologi perdagangan bebas yang membuat Matuaya berhasil pertama kalinya membawa Bandar Makassar dan Kerajaan Gowatalo menjadi kerajaan yang bersinar di timur dan dikenal hingga Eropa, Cina, dan India. Gitu kira-kira Pak Dayat. Dari ini nurun ke anaknya gitu ya? Dari situasi itulah Bandar Internasional Terbuka, Patingaloang remaja ini bergaul. Sama dengan bapaknya, dia bukan menolak. Dia malah datang ke pelabuhan, dan tiap hari ada misionaris yang datang, ada sarjana yang datang, ada pemikir pedagang dari India, dari Cina. Dia belajar. Dia mau bertanya, apa sih sejarahmu, apa yang kamu tahu tentang dunia militer. Dia meminjam buku. Kalau ada orang mau pergi ke Eropa dan mau ada yang datang lagi ke Makassar, dia minta dititipin buku-buku. Nah, ada seorang misionaris Portugal. Mau tahu nggak ceritanya Alexander de Rhodes dari Portugal? Mau dong. Coba Dia Bang. datang ke pertengahan abad Makin 17. penasaran nih. Dia datang pertengahan abad 17, Mel. Di Pelabuhan Makassar, dia berbulan-bulan, dia berkenalan dengan Patingaloang. Dia mencatat bahwa anak muda ini kalau ngomong dan tidak lihat orangnya, kita akan menyangka bahwa dia anak muda dari Lisbon. Karena dia bisa berbahasa Portugis itu dengan sangat fasih, tanpa dialek logat Makassar kayak saya ini loh. Dan dia bukan hanya bisa bahasa Portugal, bahasa Porto, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda. Nah, yang mengagumkan lagi si Alexander de Rhodes,
misionaris ini, dia bilang anak ini kemana-mana kalau di pelabuhan di tangannya selalu ada buku, dan buku yang ada di tangannya paling sering dia bilang itu buku matematika. Wah, Bayangkan abad 17, abad 17. pada saat Eropa baru mau belajar, Galileo Galilei aja kan di Eropa zaman itu, Pak Dayat, masih banyak mendatangkan kontroversi dan ditolak sebagian raja, apalagi gereja, mengekskomunikasi Galileo. Tapi anak muda Makassar ini yang kemudian akan menjadi Perdana Menteri, dia justru merasa bahwa ini kunci kemajuan barangkali di masa depan bagi kerajaan saya. Saya pelajari ilmunya, matematikanya, ilmu militernya, sejarah mereka, termasuk Galileo Galilei, sampai dia minta dikirimkan teleskopnya pada saat dia menjadi Perdana Menteri, Bu Amel. Jangan lupa Galileo waktu itu dia penyambung dari Kopernikus ke Isaac Newton. Ya. Kopernikus menemukan bahwa heliocentrism, bahwa matahari yang tetap di tengah, planet-planetnya yang berputar berkeliling. Ya, kemudian ada Kepler. Pada Galileo dibuktikan dengan teleskopnya bahwa ini ada Jupiter, ada 4 bulannya. Ayo, Europe itu kan 4 bulan tuh. Dengan itu dibuktikan secara kasat mata bahwa memang planet itu berputar mengelilingi benda yang menjadi pusat peredarannya. Kalau dalam hal Galileo kan Jupiter. Pemikiran seperti ini oleh Patingaloang dianggap mengagumkan. Bukan dia tolak, tapi dia serap. Nah itu keunikan. Dan kata banyak sejarawan, satu-satunya negarawan di Asia saat itu yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bintang kejora kita di timur, Karaeng Patingaloa. Itu baca buku apa tuh, Bang? Ini tulisan dari Anthony Reid. Ini sejarawan senior dari Cambridge, betul. Ya, yang kemudian sejarawan yang banyak menulis tentang Asia Tenggara, betul. Dan dia punya satu bab dalam bukunya yang sangat bagus tentang early modern history of Southeast Asia, itu tentang Karaeng Matoaya dan Karaeng Patingaloa. Ini bab yang perlu dibaca oleh setiap anak Indonesia nih, yang mau mencari inspirasi dari masa lalu. Kan Pak Dayat, namanya inspirasi ya. Tampaknya Karaeng Patingaloang ini betul-betul bernasib baik nih. Dia mempunyai tempat pertumbuhan yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat, Mas, tampaknya bapaknya Patingaloang ini mempunyai jasa yang sangat besar, apalagi ketika dia dengan secara resmi sebagai seorang patih atau pangku bumi, atau tadi Mas Dili menyebutnya Perdana Menteri, mengirim surat ke Batavia yang isinya luar biasa, yang sekarang menjadi hukum internasional tentang laut itu gitu. Nah, ini yang kelihatannya menjadikan Makassar menjadi pelabuhan yang terbuka. Nah, di Indonesia ini kan banyak pelabuhan, Mas. Tapi kenapa hanya Makassar yang bisa menjadi begini, Mas? Ya makanya, bener juga tuh. Bagus tuh. Kan waktu itu pelabuhan kan kita tahu kan ada di Surabaya, ada di Demak, ada di Aceh, ada di Malaysia. Tetapi waktu pertama ya, saat itu sikap dari Karaeng Matoaya, jadi ayahnya Patingaloa, itu memang dari awal dia terbuka. Dia adaptif dan dia selalu, kan dia juga ikut jadi raja pertama yang masuk Islam, dan dia menyebarkan Islam dengan negosiasi, bukan dengan kekerasan dan penaklukan. Jadi orangnya memang dianggap oleh Anthony Reid sebagai a very wise statesman from the East gitu. Jadi untungnya Karaeng Patingaloang mewarisi sifat seperti itu. Nah, karena bandar Makassar menjadi bandar yang kosmopolitan, terbuka, maka ada suasana seperti itu di mana dia bisa tumbuh menyerap yang baru. Nah, di tempat yang lain di Surabaya, di Aceh yang terjadi suasana peperangan. Jangan lupa Surabaya waktu kan di bawah Mataram dan Sultan Agung melawan. Kemudian setelah kalah dari Batavia, Sultan Agung masih berkuasa 20 tahun. Tetapi dia kan banyak menarik diri. Dia masih menaklukkan Blambangan, tetapi dia tidak mampu belajar kenapa saya kalah.
apa kekuatan Belanda sehingga dengan segelintir orang pasukan saya yang puluhan ribu itu bisa kalah. Nah, kemampuan seorang Patingaloang, kita serap kekuatan mereka, kita pelajari ilmunya yang membuat mereka jadi kuat, kemudian kita adaptasi dengan situasi lokal. Nah, barangkali kearifan yang perlu kita pelajari, ya nggak, Bel? Ini kan kita mau cari pahlawan. Pahlawan itu kan tidak harus, Pak Dayat, pahlawan itu kan tidak perlu harus dengan senjata atau perang. Tetapi kan juga bisa dengan penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, karena itu kan sebenarnya yang membawa pada kemajuan jangka panjang. Nah, itu yang disadari oleh seorang Patingaloang, oleh seorang Matoaya, yang membuat kita harus mikir-mikir, oh barangkali dalam daftar kepahlawanan yang ada di Indonesia saat ini, kali-kali bintang dari timur seperti itu perlulah dimasukkan. Ya nggak, Bu Amel? Mas, dengan reason seperti itu, Mas, Karang Patingaloang ini kita usulkan untuk mendapat gelar pahlawan, Mas. Mas Celi tadi membuat reason yang sangat keren tentang bintang dari timur. Bintang dari timur atau bintang kejora ini kan bintang yang biasa muncul di fajar itu kan. Bintang kejora kalau di dunia berbahasa Inggris disebut dengan the morning star. Ya kan, yang mengiringi terbitnya ufuk timur gitu loh. Kalau kata Tohari itu namanya lintang kemukus dini hari. Lintang kemukus. Nah, itu planet Venus. Astronomi planet Venus. Itu planet Venus kalau astronomi. Orang-orang seperti Galileo Galilei, tugas dia untuk melihat orbit dan bagaimana caranya membuat kesimpulan alam dari orbit Venus, orbit Jupiter. Bang Jeli, ini kalau misalnya bisa berandai-andai nih ya, berandai-andai misalnya coba aja ada 5 orang atau yang seperti Karang Patingaloang ini di abad 17 di Indonesia, kira-kira bentuknya Indonesia itu gimana ya sekarang? Ya mungkin kita tidak perlu dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, gitulah kira-kira ya. Sebenarnya kalau kita mau mengandai-andai dalam sejarah, kan sebenarnya kita bisa bertanya, ini sebagai pelajaran, kan boleh dong berspekulasi. Ya enggak, Pak Dayat? Boleh kan? Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya tokoh seperti Sultan Agung yang hebat dalam peperangan, dalam sentralisasi negara, itu mampu berdialog dan kerjasama dengan tokoh seperti Matoaya dan Patingaloang. Toh mereka hidup sesaman, Pak Dayat. Seandainya dua Raja Nusantara ini bisa bekerja sama, yang satu kekuatan militer dan sentralisme pemerintahan, yang satu kemampuan diplomasi, kemampuan adaptasi pada ilmu pengetahuan yang baru, dan mereka mampu mencari konsensus bersama, Nusantara ceritanya agak beda, Pak Dayat. Barangkali dia seperti Tokugawa di Jepang pada saat reformasi Meiji abad 11. Itu memajukan Jepang, dan 50 tahun kemudian awal abad 20 Jepang sudah menjadi negara maju dan mengalahkan Rusia dalam perang 1905. Jadi itu kan pengandaian. Sayangnya tidak terjadi, Pak Dayat. Sayangnya, tetapi tapi kan inspirasi ke depan. Gini. Kalau saya bayangkan, kalau yang dibayangkan Amel itu 5 Patingaloang ada di Indonesia di abad 17 itu ya, barangkali yang terjadi itu bukan struggle dengan Jepang ya, dengan Belanda, bukan struggle dengan Belanda, bukan struggle dengan Eropa, tapi kolaborasi. Bayanganku kalau kolaborasi yang terjadi, mungkin Indonesia menjadi pewaris teknologi, pewaris dari Eropa yang luar biasa itu kalau terjadi, Mas. Dan Pak Dayat mungkin timnasnya udah bisa masuk Piala Dunia, nggak perlu kualifikasi. Dan jangan lupa, Pak Dayat, kemajuan itu kan berpindah-pindah. Eropa bisa maju kan sebagian karena mewarisi ilmu apa yang sudah dimulai di Islam. Islam mewarisi apa yang sudah dimulai kombinasi dari India dan Yunani. Ya kan, ini setiap bangsa harus belajar dari bangsa yang lain yang sudah lebih dulu maju kan. Jadi kalau itu terjadi di Nusantara abad 17, barangkali sekarang Indonesia itu sudah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Nah, tapi gini, jangan sesali gelapnya malam. Mas, lilin dong, kita lihat ke depan. Kan gunanya kita diskusi pahlawan masa lalu,
Supaya kita punya peta jalan ke depan. Oh, kalau begitu, Oke. jangan ulangi kesalahan masa lalu. Toh ada contoh-contoh yang bagus. Ke depan Indonesia harus menggabungkan berbagai kekuatan yang diperlukan untuk menyongsong kemajuan. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan adaptasi pada zaman. Gitu loh. Itu yang paling bagus, Pak Dayat. Oke, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Oke. Bagus sekali, Lin. Yang jelas begini kan, sejarah kita itu tidak melulu sejarah kekalahan dalam perang. Kita harus mencari inspirasi lain. Oke, ada keberanian, ujungnya kekalahan. Tetapi sebenarnya ada inspirasi kayak Patingaloang dan Matoaya. Kemampuan negosiasi, kemampuan diplomasi, kemampuan adaptasi, dan kesadaran pentingnya ilmu dan pengetahuan. Dari manapun asalnya. Itu paling penting. Oke. Begitu Bu Amel. Jadi bintang Kejora, bintang paling terang di timur Nusantara. Paling terang di ufuk timur. Bang Jeli, tadi kan kalau Patingaloang kan melihat orang-orang yang datang gitu kan, dia menyerap apa segala macam. Nah, cuman ada nggak orang Eropa pernyataan orang-orang Eropa terhadap si bintang Kejora dari ufuk timur ini? Itu pertanyaan yang bagus, Mel. Ternyata orang-orang Eropa, terutama kaum intelektualnya, itu sadar bahwa ada seorang raja di timur yang extraordinary, berpikiran terbuka. Sejarawan yang menulis tentang pengaruh Asia di Eropa, itu bukunya berjilid-jilid, mengakui bahwa tokoh ini dikenal. Dia bilang ini extraordinary statesman from Asia. Itu sejarawan yang sangat dikenal. Dan pada saat itu abad 17 ini ada seorang penyair terkenal Belanda, segenerasi dengan Shakespeare. Ini penyair terbesar Inggris, Jos van den Vondel, menulis puisi khusus buat Patingaloang. Intinya dia bilang, ini penyair terkenal Eropa saat itu, dia bilang bahwa The House of East India, ini VOC maksudnya, mengirim globe terbaru, bola bumi terbaru, kartografis yang terbaru kepada seorang raja di Asia yang melihat dunia itu terlalu kecil, yang ingin tahunya, dayanya untuk ingin tahu itu luar biasa tak terperi, gitu loh. Nah, ini pengakuan bahwa Patingaloang itu unik untuk zamannya. Nah, barangkali buat kita sekarang ini mengenang Nusantara, kita mengenang kehebatan. Jangan lupa kita juga pernah punya di Muaro Jambi itu pada abad ke-7 dan ke-8 perguruan tinggi yang sangat amat terkenal. Pada orang Cina yang mau belajar ke India mampir 7 bulan di Muaro Jambi. Nah, bahwa dalam sejarah kita ada bintang-bintang terang pada suatu masa. Ya kan, ada Patingaloang di Makassar pada abad 17. Ada orang-orang yang menciptakan Muaro Jambi, perguruan Muaro Jambi pada abad ke-8 dan ke-7. Itu kekayaan sejarah kita, Mel, yang harus menjadi inspirasi, bukan hanya soal perang dan kekalahan dalam perang. Kita tinggal memilih ke depannya ini Indonesia, tentu saja semua pahlawan kita hargai. Tapi jangan lupa, yang paling penting bagi sebuah bangsa ke depan, Mel, bukan emasnya, Mel, bukan batu bara, ya kan, bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia, akal pikiran, dan bagaimana memandang dunia, Mel, memandang dunia. Ada emas, ada batu bara, nggak bisa ngambilnya, nggak ada teknologi, percuma juga kan? Percuma juga, dan nggak tahu cara jualnya. Cara jual ya. Begitu, Mel, penutup kita ini. Udah cukup kayaknya kita nih Pak Dayat. Udah tamasya kita sudah cukup panjang, Bel. Sayangnya Elang Hidayat mati lampu di Gunung Salak. Mati lampu di Pedompongan Gunung Salak. Oh iya nih. Aduh. Baiklah, kita akhiri dulu aja ya Bang Jeli ya. Baik. Masih ada waktu lagi bersama Elang Hidayat di masa-masa mendatang. Betul. Oke, baik, terima kasih juga buat teman-teman Freedom yang udah ikut tamasya di hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin membaca buku Anthony Reid tadi atau buku yang pernah di-mention sama Bang Jeli atau buku-buku lain, silakan aja mampir ke perpustakaannya Freedom Institute
koleksi bukunya banyak banget, tempatnya cozy abis. Dan gratis, Bagi yang Mel. kerjain- Dan gratis. Dan gratis, betul, dan gratis. Dan bagi yang mau kerjain tugas, mau selesai skripsi atau menyusun tesis, atau yang sudah terinspirasi oleh Karang Patingaloan, mampir aja ke situ. Cari aja di Google Maps, sudah di pinpoint Perpustakaan Freedom. Nah, itu aja di Wisma Bakri 1 HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Oke deh kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Oke, Bye-bye. siap. Thank you, Mel. Thank you. Dah. Mantap.